Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan pada KD 3.12 menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Untuk pertemuan minggu yang lalu, kita kan sudah mempelajari untuk yang menerapkan penerimaan. Untuk hari ini kita mempelajari tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, sebelum kita mempelajari tentang penyimpanan, kita harus tahu tentang langkah-langkah pencatatan penerimaan barang. Nah, umumnya pihak pengirim biasanya terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak penerima bahwa barang akan tiba pada waktu, jumlah, dan spesifikasi tertentu. Jadi, sebelum barang itu sampai dengan dokumen yang terlampir, biasanya pihak pengirim itu memberitahunya itu lewat telepon atau by phone bahwa barang itu akan dikirimkan pada hari dan tanggal di jam yang telah ditentukan dengan jumlahnya dan spesifikasi yang dipesan itu. Nah, pada saat barang tiba, biasanya petugas penerima itu melakukan pemeriksaan baik secara fisik maupun administratif. Nah, jadi ketika barang datang, dicek secara fisik apakah barang diterima itu sesuai tidak dengan yang tertulis di surat pengantar. Jadi misalnya ada pesan barang A, cek barang A ini sejumlah berapa, apakah sama dengan yang tertulis di surat pengantar. Jadi ketika ada barang yang datang itu harus sesuai dengan dokumen yang tertulis di surat pengantar. Nah, apabila sudah sesuai, berarti petugas penerima siap membuat berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan barang. Nah, untuk berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan barang itu dibuat rangkap, satu untuk pihak pengirim, satunya untuk pihak penerima di perusahaan tersebut. Gunanya apa? Sebagai dokumen administratif dan sebagai bukti bahwa telah dilakukan penerimaan dan pengiriman barang. Selanjutnya, bukti penerimaan tadi ditandatangani baik oleh si pengantar maupun si penerima. Selanjutnya, bagian gudang atau penerima melakukan pencatatan data, pencatatan barang ke buku persediaan barang atau buku inventaris. Nah, ketika ada barang datang yang dipesan, langsung dicatat di buku inventaris bahwa ada penambahan barang sejumlah ini dengan spesifikasi ini, ukuran ini, seperti itu. Tiap kali ada barang yang datang langsung dicatat di buku inventaris. Nah, setelah dilakukan pencatatan, baru barang tersebut itu disimpan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian setelah disimpan, baru barang bisa diserahkan kepada unit atau bagian yang memesan di sebuah perusahaan tersebut. Misal, bagian administrasi itu butuh yang namanya printer, kebetulan printer sebelumnya itu rusak, butuh printer baru, bisa diambilkan di gudang. Nah, di bagian gudang itu yang distribusikan kepada bagian administrasi yang membutuhkan printer itu. Tetapi tidak langsung didistribusikan, harus melalui prosedur terlebih dahulu. Selanjutnya, membuat laporan kepada atasan dan instansi fungsional bahwa ada barang yang telah diterima. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang apa sih penyimpanan sarana dan prasarana itu. Nah, penyimpanan sendiri adalah suatu kegiatan dan usaha dalam penyelenggaraan dan pengaturan sarana dan
dan prasarana di sebuah perusahaan. Penyimpanan sendiri harus memperhatikan lokasi, keamanan, dan pemeliharaan dari tempat penyimpanan, serta harus memenuhi persyaratan agar terhindar dari pencurian atau kerusakan akibat cuaca yang buruk. Jadi, di sebuah perusahaan itu harus menetapkan dan menentukan yang namanya lokasi penyimpanan barang. Biasanya penyimpanan barang itu disimpan di dalam gudang. Jadi sebelum ditetapkan lokasi penyimpanan atau gudang itu harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah lokasi yang ingin dijadikan penyimpanan itu sesuai dengan standar keamanan atau tidak. Kalau misalnya sesuai dengan standar keamanan atau berarti bisa langsung digunakan untuk menyimpan barang. Selanjutnya kita akan mempelajari kegiatan penyimpanan. Nah, kegiatan penyimpanan itu apa saja sih? Yang pertama, ketika barang itu diterima langsung disimpan, diatur, dan dijaga keutuhan barang. Dan gudang atau ruang penyimpanan itu dapat dipergunakan sesuai rencana secara tertib, rapi, dan aman. Selanjutnya, menyelenggarakan administrasi penyimpanan atau pergudangan atas semua barang yang ada di dalam gudang. Jadi ketika ada barang yang datang, itu pasti ada proses administrasinya, dicatat di buku inventaris, di kartu barang. Untuk apa? Untuk memudahkan proses pencarian barang. Yang ketiga, selalu melakukan stock of name secara berkala terhadap barang persediaan di dalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi kebutuhan. Misal, ketika barang yang ada di dalam gudang itu sudah didistribusikan ke unit-unit atau bagian di dalam perusahaan. Misalnya, sudah didistribusikan printer sejumlah 10 unit, sedangkan di dalam gudang tersisa 2. Nah, itu harus perusahaan harus melakukan pembelian lagi untuk stok, untuk persediaan. Misal, beli kertas 30 rim. Nah, 20 rim sudah didistribusikan kepada seluruh unit yang ada di dalam perusahaan. Nah, perusahaan juga harus stok lagi untuk persediaan. Yang terakhir, yaitu membuat laporan secara berkala atas persediaan barang di dalam gudang. Nah, kemudian kita mempelajari tentang asas penyimpanan. Nah, asas penyimpanan ini terbagi menjadi 2, ada asas FIFO dan asas FIFO. Kita pelajari dulu tentang asas FIFO. FIFO merupakan kepanjangan dari first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Biasanya berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Jadi ketika ada barang yang datang, yang masuk, barang yang masuk itu adalah yang pertama yang keluar. Itu. Nah, untuk pencatatannya sendiri, metode ini menggunakan perhitungan harga pokok yang dijual saat terjadi penjualan. Selanjutnya kita mempelajari tentang asas FIFO. FIFO merupakan kepanjangan dari first expired, first out. Adalah metode yang digunakan dengan melihat masa kadaluarsa produk yang terdekat yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, biasanya metode ini diterapkan di apotek atau toko retail yang menjual makanan dan minuman yang memiliki masa kadaluarsa. Nah, untuk produk masa kadaluarsa yang pendek biasanya ditempatkan di posisi yang paling depan. Biasanya kan kalau di etalase itu produk yang kadaluarsanya pendek ditempatkan di depan agar
diambil terlebih dahulu, sedangkan produk yang masa kadaluarsanya masih panjang disimpan di dalam gudang. Jika yang ada di dalam gudang itu sudah mendekati masa kadaluarsa, misalnya 3 bulan mendekati atau 4 bulan mendekati kadaluarsa baru, barang yang di dalam gudang harus wajib untuk dikeluarkan dan harus diperjualbelikan. Selanjutnya kita mempelajari tentang sistem penyimpanan. Nah, biasanya di sebuah perusahaan, selain dikenal dengan sistem penyimpanan, di sebuah perusahaan itu juga dikenal yang namanya sistem pergudangan. Nah, sistem pergudangan sendiri itu sama dengan sistem penyimpanan. Nah, gudang sendiri adalah sebuah bangunan permanen yang digunakan untuk menyimpan barang. Jadi gudang itu tempat atau bangunannya. Sedangkan pergudangan sendiri adalah kegiatan menyimpan barang di dalam gudang. Jadi ketika ada barang yang datang itu tidak serta-merta diletakkan di sembarang tempat. Barang yang datang itu disimpan di dalam gudang khusus barang-barang. Jadi ada tempat penyimpanannya sendiri. Jika bagian-bagian unit itu membutuhkan kertas atau printer atau tinta atau apa, nah, si petugas gudang bisa mengambilkan barang yang ada di dalam gudang dan memberikan kepada unit yang membutuhkan melalui prosedur. Nah, ketika ada barang masuk dan barang keluar, tetap ditulis di kartu dan di buku inventaris bahwa oh barang ini masuk, ditulis. Ada penambahan barang sejumlah berapa, ditulis. Oh barang ini sudah didistribusikan kepada unit-unit, nah ditulis juga barang ini telah dilakukan pendistribusian kepada unit-unit sebesar berapa. Itu harus ada pencatatan. Gunanya apa? Untuk memudahkan tiap kali pengecekan bahwa oh barang ini sudah didistribusikan, oh barang ini sudah. Selanjutnya kita mempelajari tentang jenis-jenis gudang. Nah, jenis-jenis gudang dibagi menjadi dua, ada gudang umum dan gudang khusus. Gudang umum atau public warehouse yaitu gudang yang digunakan secara umum untuk kepentingan umum. Nah, biasanya gudang umum itu digunakan untuk menyewakan ruangan gudang untuk penyimpanan dan jasa-jasa lainnya dengan kepentingan biaya. Nah, misal sebuah perusahaan nih, di perusahaan itu sudah memiliki gudang, tetapi di gudang tersebut itu terjadi penumpukan barang atau barangnya itu banyak sehingga tidak muat untuk disimpan barang yang baru. Nah, si pemilik perusahaan bisa menggunakan gudang umum untuk menitipkan barang-barangnya dengan melalui prosedur. Yang pertama harus mengadakan perjanjian kepada si pemilik gudang bahwa perusahaan A ingin menitipkan barang sejumlah apa saja dengan dilampiri dokumen. Jadi tidak serta-merta langsung dititipkan ke gudang umum, harus melalui prosedur terlebih dahulu dan perjanjian antara kedua belah pihak, si orang yang menitipkan dengan si pemilik gudang. Tetapi ini disertai dengan pungutan biaya, misalnya jangka waktunya sekian, ditetapkan besaran sewa sekian. Jadi kalau misalnya sudah setuju, sudah sepakat, baru si pemilik barang tersebut bisa menitipkan barang ke gudang. Selanjutnya kita mempelajari tentang gudang khusus atau private warehouse, yaitu gudang yang digunakan untuk kepentingan pemilik gudang itu sendiri. Biasanya khusus menyimpan dan menimbun barang miliknya sendiri. Jadi pemilik gudang tidak wajib menerima barang-barang milik orang lain. Nah, selanjutnya kita mempelajari bagaimana sih proses penyimpanan sarana dan prasarana di sebuah perusahaan. Nah, dalam proses penyimpanan, barang yang diterima itu biasanya diserahkan ke Departemen Penerimaan Barang yang dilampiri dengan dokumen pengiriman atau direksi
sesuai dengan permintaan additional stock request. Kemudian diperiksa, dicek apakah barang yang diterima itu sesuai enggak dengan dokumen atau surat pengantarnya tadi. Setelah itu dihitung besaran atau jumlahnya sesuai tidak dengan dokumen tersebut. Kemudian baru ditata, diletakkan di dalam gudang yang disesuaikan dengan kepentingan agar memudahkan arus masuk dan keluar barang tersebut. Yang terakhir, membuat kartu stok dari semua jenis barang sehingga mudah dibaca dan diketahui. Jadi tiap-tiap barang yang disimpan di dalam gudang itu ada kartu-kartunya, kartu jenis barang elektronik. Nah, ini apa saja. Nah, ketika misalnya bagian gudang itu ingin mencari barang yang dibutuhkan, petugas gudang tidak serta-merta ini mencari satu persatu, muter ke gudang mencari barang yang dibutuhkan. Gudang kan besar, luas. Kalau mencari satu persatu kan lama. Nah, untuk memudahkan pencarian barang, tinggal buka kartu stoknya. Nah, kartu stok di gudang biasanya bisa dicatat lewat ini, manual, bentuk kartu, bisa juga secara elektronik. Nah, kalau elektronik kan cepat. Misalnya petugas gudang ingin mencari barang printer, PS atau apa, tinggal diketikkan saja. Oh, diletakkan di rak sekian-sekian. Tinggal cari di rak sekian-sekian. Oh iya benar. Nah, jadi penyimpanan sarana dan prasarana di sebuah perusahaan itu ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan. Prosedur yang harus dilaksanakan mulai dari pemeriksaan, pengecekan, penghitungan jumlah barangnya, apakah sesuai tidak dengan surat atau dokumen yang dilakukan. Setelah dilakukan pengecekan, pemeriksaan, baru barang tersebut bisa diterima dan disimpan dengan baik. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini, dan untuk materi berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dicatat di buku tulis UTK Sarpras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.